Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai cognitive load theory dalam e-learning. Perkenalkan, saya Ipah Nizgalifah dari Universitas Negeri Yogyakarta. Cognitive load di sini merujuk pada upaya mental dan kapasitas yang diperlukan untuk memproses informasi dan melakukan tugas-tugas. Ini adalah jumlah total usaha mental yang diperlukan seseorang untuk menyelesaikan tugas tertentu atau mempelajari informasi baru. Konsep beban kognitif memiliki implikasi yang signifikan dalam pembelajaran, pemecahan masalah, dan kinerja kognitif secara umum. Berkenaan dengan cognitive load, Schiller 2004 menyatakan proses memahami suatu informasi dipengaruhi oleh 3 macam beban yang diakibatkan selama proses pembelajaran, yaitu intrinsic cognitive load, extraneous cognitive load, dan German cognitive load. Sini dijelaskan, dideskripsikan oleh mengenai cognitive load, yaitu tadi yang sudah disebutkan, intrinsic cognitive load, kemudian extraneous cognitive load, dan German cognitive load. Nah, jenis pertama adalah intrinsic load. Intrinsic load berkaitan dengan kompleksitas materi pembelajaran. Hal ini mengacu pada tingkat kesulitan informasi yang ingin dibagikan oleh guru. Beban kognitif instruksi tidak dapat dimanipulasi oleh guru atau instruktur karena sudah menjadi karakter dari interaktivitas elemen-elemen di dalam materi. Sehingga beban kognitif instruktif ini bersifat tetap. Katakanlah seorang guru yang perlu menanamkan konsep bagaimana 4 kali 4 sama dengan 16. Beban ini tidak bisa dimanipulasi guru karena ini melekat pada materinya. Namun, guru harus sangat peduli tentang bagaimana memperkenalkan konsep atau informasi yang diajarkan dengan tepat. Beban kognitif instruksi mengacu pada kesulitan berdasar dari suatu topik tertentu, terlepas dari bagaimana topik yang disajikan. Jika Anda mempelajari kalkulus, sumber daya pemecahan masalah yang diperlukan untuk mencari turunan akan tetap sama, terlepas dari apakah guru Anda menjelaskan topik tersebut dengan jelas atau tidak. Tak Anda masih harus menyelesaikan masalah menggunakan kombinasi memori jangka panjang, memori jangka pendek, dan kognisi strategis. Kemudahan kognitif dari beban kognitif instruksi akan sangat terlepas dari faktor eksternal, walaupun faktor eksternal tersebut dapat menambah kesulitan tambahan. External load berkaitan dengan susunan materi pembelajaran atau desain instruksional, berbeda dengan beban kognitif instruksi yang bersifat tetap. Beban kognitif eksklusif dapat dimanipulasi karena ditentukan oleh teknik penyajian materi tersebut. Dengan menggunakan teknik penyajian materi yang sesuai dan benar, yaitu yang tidak menyulitkan pemahaman siswa, akan menurunkan beban kognitif ekstensif. Materi yang secara implisit mempunyai beban berat jika disajikan dengan benar, maka proses kognitif di memori pekerja akan berjalan dengan lancar karena beban ekstensif yang tidak terlalu besar. Tetapi sebaliknya, jika materi disajikan dengan tidak baik, seperti materi terlalu banyak dan urutan penyampaian yang tidak sesuai, maka proses kognitif akan berjalan dengan lambat meskipun beban kognitif instruksi materi tersebut adalah ringan. Pemahaman suatu topik dapat terjadi dengan mudah jika terdapat pengetahuan sebelumnya yang memadai yang dapat diingat dari memori jangka panjang. Jika pengetahuan prasyarat ini tidak dapat diakses secara otomatis oleh otak, maka beban pikiran yang berasal dari faktor eksternal akan semakin berkurang. Oleh karena itu, semakin banyak pengetahuan sebelumnya yang dapat diakses secara otomatis, maka
semakin ringan beban pikiran yang berasal dari faktor eksternal, menurut Purwanto dan Fauzan 2017. Jadi instruksi cognitive load mengacu pada cara metode penyajian informasi baru. Beberapa peserta didik dengan mudah mengolah data yang disajikan sebagai informasi visual. Namun bagi pembelajar auditori, tampilan visual mungkin bukan cara yang paling efektif untuk belajar. Bagi mereka, rangsangan visual menghadirkan beban asing yang lebih menuntut. Jeremy Lord berkaitan dengan proses konstruksi informasi menjadi pengetahuan. Jeremy Lord merupakan cara seseorang menggunakan kapasitas memori dan kecerdasan pribadinya untuk membuat skema mental. Skema mental adalah proses yang digunakan otak untuk memecahkan berbagai masalah yang disajikan oleh jenis beban lainnya. Jenis beban kognitif terwujud saat otak Anda mengembangkan proses belajar untuk mengasimilasi informasi baru dan menggunakan untuk memecahkan masalah. Kelebihan kognitif atau cognitive overload terjadi ketika tiga jenis beban kognitif membanjiri seseorang. Psikologi kognitif menunjukkan bahwa bahkan orang yang paling cerdas pun hanya dapat memproses informasi dalam jumlah terbatas pada waktu tertentu. Ketika seseorang dibombardir dengan sinyal kognitif yang bersaing, mereka berjuang untuk menyaring informasi yang relevan dari rangsangan lain. Mereka mungkin akhirnya gagal dalam suatu tugas atau mengambil tindakan yang tidak perlu karena beban kognitif yang mengaburkan penilaian dan kemampuan mereka. Cognitive load dalam teori e-learning. Nah, di era modern saat ini, proses pembelajaran perlahan beralih ke dalam bentuk digital, salah dengan moda dalam jaringan atau e-learning. Salah satunya dengan moda dalam jaringan atau e-learning. Diidentifikasi terdapat banyak kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran bentuk e-learning. Namun, dalam sudut pandang cognitive load teori, yang diutamakan adalah bagaimana siswa tidak terganggu dengan beban kognitif. Simulasi komputer menyediakan lingkungan yang sangat baik untuk menerapkan prinsip cognitive load theory. Namun, lingkungan elektronik semacam itu secara teknis rumit dan karenanya menambah beban asing. Extra nose load. Menurut Panierlo et al. 2012 dan Ayres et al. 2005, menyarankan dalam pemisahan pengetahuan teknis tentang bagaimana menggunakan komputer dan pengetahuan konseptual yang sebenarnya haruslah disajikan dengan tepat. Jangan sampai keterampilan teknis penggunaan media komputer lebih dominan menguras perhatian siswa daripada proses kognitif dalam membangun pengetahuan prosesnya. Cognitive load theory adalah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami bagaimana informasi diproses dan dipelajari oleh siswa dalam konteks pembelajaran. Dalam e-learning, CLT dapat dipandang relevan karena dapat membantu merancang dan menyajikan materi pembelajaran secara efektif. Menurut teori beban kognitif, setiap individu memiliki kapasitas kognitif terbatas dalam memproses informasi. Ketika siswa terlibat dalam proses pembelajaran, mereka harus membagi kapasitas kognitif mereka antara elemen-elemen yang berbeda seperti memahami konsep baru, mengingat informasi yang relevan, dan menyelesaikan tugas-tugas yang terkait. Beberapa prinsip utama dari teori beban kognitif yang dapat diterapkan dalam e-learning. Yang pertama adalah cognitive load instructive. Ini merujuk pada kompleksitas bawaan materi pembelajaran itu sendiri. Saat merancang materi e-learning, penting untuk memperhatikan tingkat kesulitan dan kompleksitas materi agar sesuai dengan kemampuan siswa. Yang kedua adalah cognitive load ini berkaitan dengan elemen-elemen tambahan yang terkait dengan presentasi dan pengolahan informasi. Dalam e-learning diperhatikan tata letak
visual yang jelas. Gunakan bahasa yang mudah dipahami dan pertimbangkan penyampaian informasi dalam format yang menarik seperti video, animasi, atau grafik interaktif. German load dalam e-learning merujuk pada cognitive load yang berkaitan dengan pemrosesan informasi yang mendalam, pemahaman yang dalam, dan pengorganisasian pengetahuan yang lebih baik. Fokus dari German load adalah mempromosikan pembelajaran yang berarti dan menggabungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Beberapa cara dalam meningkatkan German load dalam e-learning antara lain di sini. Yang pertama adalah pemilihan konten yang relevan. Pastikan materi pembelajaran yang disajikan secara langsung terkait dengan tujuan pembelajaran dan memiliki relevansi yang tinggi bagi siswa. Konten yang relevan akan membantu siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang baru dengan pengetahuan yang sudah ada. Pemberian tantangan dan masalah. Sediakan tugas atau masalah yang menantang siswa untuk menerapkan pengetahuan mereka secara aktif. Tantangan ini akan memicu pemikiran kritis, analisis, dan pemecahan masalah yang akan meningkatkan pemrosesan informasi yang lebih mendalam. Diskusi dan kolaborasi. Gunakan fitur-fitur kolaboratif dalam platform e-learning untuk mendorong siswa berinteraksi dan berdiskusi dengan sesama siswa. Diskusi ini akan membantu siswa dalam mengorganisir dan artikulasikan pemahaman mereka serta memperdalam pengetahuan melalui pertukaran ide. Pemberian feedback konstruktif, berikan umpan balik yang mendalam dan konstruktif kepada siswa untuk membantu mereka memperbaiki pemahaman mereka. Feedback yang baik harus memberikan panduan yang spesifik dan membantu siswa memahami kesalahan mereka serta meningkatkan pemahaman mereka. Penggunaan strategi pembelajaran yang aktif. Dorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan strategi pembelajaran yang melibatkan pemikiran tingkat tinggi seperti penerapan pengetahuan, membuat hipotesis, membuat rangkuman, atau membuat proyek-proyek yang berhubungan dengan topik pembelajaran. Pembelajaran berbasis masalah. Gunakan pendekatan pembelajaran berbasis masalah di mana siswa dihadapkan pada situasi nyata yang membutuhkan pemecahan masalah. Dengan berurusan dengan tantangan yang nyata, siswa akan melibatkan pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan refleksi yang lebih mendalam. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mohon masukan dan saran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.